Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Lo jangan ketawa, tahu nggak? Enggak, siapa yang ketawa? Saya cuma senyum. Biar gua anak presiden asli, hah? Iya tahu, kalau ibu itu anak presiden asli, saya juga tahu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ya nggak cocok lah Bang, Mak Banteng diundang ya. Dia kan presiden itu cuma sekejapnya, sumur jagungnya dia jadi presiden. Yang dua lagi kan Pak SBY 2 periode, Pak Jokowi 2 periode, tambah lagi nanti Pak Prabowo 2 periode, ya kan? Dan itu mutlak murni pilihan rakyat, bukan karena melengsarkan orang supaya jadi presiden. Kalau Mak Banteng lah iya jadi presiden kan gara-gara melengsarkan Pak Gus Dur, makanya dia bisa dapat jabatan jadi presiden. Kalau nggak gara itu nggak bisa jadi presiden. Buktinya dia berapa kali mencalonkan presiden, kalah telaknya dia, ya kan. Emang gak pantas lah Mak Banteng gabung sama mereka bertiga, nggak level. Makanya sadar dirinya Mak Banteng itu nggak pernah dia nongol karena malu, ya kan. Apalagi Mak Banteng hobinya itu kan merepet, kayak nenek sihir, ya namanya Mak Lampir, ya kan. Kepanasan itu pasti melihat kayak gini kan. Aduh, pasti dia cari sensasi. Kelakuan Mak Banteng kan ada-ada aja. Ketangkap Sesto, langsung dilarangnya anggotanya itu ikut retreat yang menang kepala desa. Dilarangnya total. Kamar lagi merajuk Mak Banteng kan. Terus ibu orang demo. Aku yakin kalau akun orang itu mahasiswa itu demo, dibilang Indonesia gelap. Kalau Indonesia gelap itu kan itu demonya itu ya di malam hari, jangan siang bolong. Apa mereka nggak lihat matahari itu? Ini demonya di siang bolong. Padahal narasinya Indonesia gelap. Picek matanya itu. Kosen kali lah aku nengok Mak Banteng ini, Mak Lampir, nenek sihir ini. Kalau ada kegiatan, gak pernah loh dia diundang. Gak pernah ada kelihatan. Apalagi kalau tanggal 17 Agustus, gak pernah dia ikut upacara di Istana Merdeka, ya kan. Bang Mak Lampir ini ada-ada aja kelakuannya. Cari onar di Indonesia ini. Dia selalu cari sensasi. Makanya Indonesia ini nggak aman dan nggak nyaman gara-gara ulahnya Mak Lampir satu ini. Udah kayak Mbah Dukun dia baca mantra kumat kamit mulutnya. Aduh, itulah Mak Banteng. Jangan sok jago, karena manusia itu nggak selamanya hebat. Pasti ada saatnya jatuh. Gimana saat kau menjatuhkan Pak Gus Dur, kayak gitulah kau nanti jatuhnya nanti ya Mak Banteng, karena karma itu nggak kemana. Nah sekarang kau kan ngunsep kan, itulah karena kau orangnya jahat, gak pernah kau baik. Tak kapan pernahnya baik ikuti satu ini kak. Mak Banteng. Udah tenang aja, duduk saatnya udah istirahat, umur tua. Kasih yang lainnya jabatanmu itu ke anakmu. Karena adanya anak kau itu. Kasih, lepaskan jabatanmu itu.
Saatnya anakmu untuk maju. Jangan Mak Banteng aja. Mak Lampir ini maju terus jadi ketum. Sampai seumur hidup jadi ketumnya partai PDIP. Macam gak ada manusia di situ lagi. Wassalam Mak Banteng. Mak Lampir, nenek sihir. Halo, saya Adri Syazal, CEO Retail Team Indonesia. Nah, ini Danantara akhirnya diresmikan oleh Pak Prabowo. Saya sih tidak membahas tentang Danantaranya. Yang menarik di sini adalah pada waktu peresmian di sini semua presiden ada di sini, kecuali presiden keberapa ya? Yang setelah Gus Dur itu ya, Bu Megawati. Sangat disayangkan sekali Bu Megawati nggak hadir di sini. Dan coba Anda lihat videonya, itu ada juga Abang Yusuf Kalla di sana, ada Pak Budiono juga ada. Nah, ini menunjukkan kebersamaan dan persatuan yang luar biasa. Bagaimana sebelumnya kita lihat Yusuf Kalla dalam beberapa podcast menyayangkan tentang Jokowi dan sebagainya. Dulu juga Pak SBY juga mengkritik Jokowi dan sebagainya. Pak Yusuf Kalla mendukung Anies di Gubernur Jakarta, kemudian kemarin juga dukung lagi sebagai presiden. Tetapi pada saat peresmian Danantara ini semua mereka bersatu. Jadi ini menunjukkan bahwasannya politik is taken easy, ya kan? Politik itu ya begitu, tidak usah terlalu baperan. Nah, makanya dari kondisi kasus seperti ini kita sudah bisa melihat bahwasannya kita sangat menyayangkan sekali. Tapi itu nggak apa-apa, pilihan PDIP ya untuk beroposisi terhadap pemerintahan. Tetapi yang sangat kita sayangkan adalah politik baperannya itu loh, politik bapernya itu loh. Kalau seandainya ini Pak Yusuf Kalla kan juga sebenarnya tidak terlalu mendukung Prabowo juga, bisa aja kan, karena sebelumnya kan dia mendukung Anies sama Muhaimin. Tetapi ketika semua sudah selesai, Pak Yusuf Kalla gabung lagi. Walaupun kita nggak tahu ada apa kepentingan di sana, ya kan. Pak Yusuf Kalla ini pengusaha. Pak Yusuf Kalla ini kan memang kita kenal orangnya sangat sangat fleksibel ya. Kalau bahasa keren itu fleksibel. Tapi kalau bahasa orang Padanya licin. Dia bisa ke sini, dia bisa ke sana, dia bisa kemana-mana Pak Yusuf Kalla. Itulah hebatnya Pak Yusuf Kalla. Politik ala Yusuf Kalla ini sangat luar biasa. Jadi berlawanan ide, berlawanan gagasan bukan berarti harus bermusuhan. Itu yang paling penting. Ini pelajaran penting dari politik hari ini adalah ketika peresmian Danantara ini adalah punya ide dan gagasan, berlawanan ide dan gagasan, beda pendapat itu biasa saja. Tetapi ketika semua sudah selesai, ada satu tujuan negara, ada satu tujuan untuk bernegara dan berbangsa, semuanya harus bersatu. Walaupun dalam mencapainya itu dengan cara yang berbeda, dengan partai yang berbeda, dengan kendaraan yang berbeda. Gitu sih. Selamat Pak Prabowo atas peresmian Danantaranya ini, dan sangat luar biasa, sangat nyaman dan damai sekali kita melihat ada Pak SBY, ada Jokowi, ada Pak Jokowi, ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Budiono juga, dan beberapa orang tokoh yang hadir pada hari ini. Semoga Danantara ini memang benar-benar sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh Pak Prabowo dan para tokoh-tokoh yang memimpin di negara Indonesia ini. Salam, saya Adri Syazal, CEO Retail Team Indonesia. Loh, itu Mak Banteng kok nggak diundang? Padahal orangnya masih hidup loh. Aduh, tapi nggak bakalan bisa diundang itu Mak Banteng, bahaya nanti nih. Karena Presiden 3 ini, waduh keren betul, mantap. Presiden yang 3 ini, aduh orangnya baik, penyabar, gak suka marah-marah. Gak kayak Mak Banteng, suka ngambek, marah, emosian. Wah, pikir pulang dari umroh sudah tobat dan insaf. Ternyata belum, masih kembali ke laptop, masih kembali ke yang lama sifatnya. Aduh, makin parah sekarang setelah pulang ke umroh. Aduh, kapan tobatnya ya Mak Banteng ini? Semuanya udah nggak tahu lagi dah. Ya teman-teman, sudah bersama-sama kita menyimak bagaimana respon ya atau reaksi dari
teman-teman kita tadi ya, ada beberapa video yang ditampilkan. Tentu ini terkait dengan peresmian Danantara. Saya belum memahami apa itu Danantara, tapi pada prinsipnya atau intinya apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini tentu semua demi kebaikan kita semua ya. Jangan kita seuzon bahwa ini nanti tujuannya begini ya. Ya kalau kita yang pendukung pemerintah pasti mendukung ya. Tapi kalau yang para oplosan, oposisi, haters, pasti mereka akan mencurigai yang aneh-aneh ya. Nah, terkait dengan peresmian Danantara ini ada hal yang menarik yang kita lihat ya beberapa hari yang lalu, di mana Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat-sangat luar biasa merangkul para mantan. Artinya di sini Prabowo mau bilang bahwa saya perlu dukungan kalian. Indonesia ini bisa maju kalau kita ini mau bekerja bersama-sama. Saya ketika menonton acara peresmian itu ya, saya melihat di satu stasiun TV kok nggak ada ya Mak Banteng. Kemudian saya ganti ke TV yang lain. Mungkin di TV yang lain dia ada. Coba saya ganti lagi. Sama juga, nggak ada. Kemudian saya bertanya teman-teman, Mak Banteng ini kemana ya? Kok nggak hadir di sana? Kan kita lihat ya bagaimana di situ semua mantan presiden hadir. Ya, bahkan mantan wakil presiden ada di sana. Nah, cuma satu orang yang tidak ada ini. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua ya, si Mak Banteng ini. Apakah Bapak Prabowo ini memang sengaja untuk tidak mengundang beliau, ataukah memang sudah diundang tapi tidak mau datang? Ya, teman-teman tahulah ya bagaimana perilakunya seorang Megawati ya. Mulai dari zaman SBY jadi presiden, kemudian Bapak Jokowi jadi presiden, ya aneh-aneh tingkahnya Megawati. Ketidakhadiran Megawati Soekarno Putri di acara peresmian Danantara tentu membuat publik ya bertanya-tanya, ada apa dengan Megawati? Ya, ada apa dengan Megawati? Apakah ini yang dinamakan politik baperan seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi yang di dalam video itu? Ya saya kira ada benarnya juga ya, bahwa politik yang dimainkan oleh PD Perjuangan itu adalah politik baperan. Bagi saya Megawati itu tidak ada apa-apanya. Toh dia jadi presiden bukan pilihan rakyat. Dia jadi presiden itu kan ya karena keberhasilan dia bersama Amin Rais melengsarkan Gus Dur. Jadi ibaratnya presiden bonus lah. Ya. Oh ya saya lupa. Saya baru ingat teman-teman. Kenapa Megawati tidak hadir di sana? Ternyata atau mungkin ya patut kita menduga saja, saya menduga ketidakhadiran Megawati di sana mungkin dia malu. Saya ini kan bukan presiden pilihan rakyat. SBY pilihan rakyat, Jokowi pilihan rakyat, Prabowo pilihan rakyat. Ya, semuanya 2 periode. Kalau Megawati berapa periode ya? Coba teman-teman cari tahu Megawati berapa periode dia jadi presiden. Apakah tidak pakai periode atau gimana sih? Kasihan sekali ya Megawati ini benar-benar dikucilkan oleh Prabowo Subianto. Ya, dia tidak diundang di acara peresmian Danantara itu. Kasihan sekali. Ini tentu semakin membuat Megawati ini marah besar ya. Marah besar. Setelah kemarin, atau mungkin ini balasan dari Bapak Prabowo ya, kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. Bapak Prabowo bukan tipe orang yang baperan seperti Megawati ya. Bapak Prabowo itu sudah teruji. Ya, sudah teruji ya. Itu bisa kita lihat dari bagaimana ketika dia berulang kali ikut dalam kontestasi Pilpres. Dan pada akhirnya buah dari kesabaran beliau itu dia petik pada saat ini bersama dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nah teman-teman,
saya ingin meminta pendapat atau komentar dari teman-teman semua terkait dengan sosok Megawati yang tidak ada di sana. Kira-kira menurut teman-teman, apakah ini sudah benar dilakukan atau gimana ya? Karena kalau saat itu ada Megawati, saya kira, wah, Danantara ini bisa bubar sebelum berjalan ini. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman.